Dan keinginan untuk membangun pusat kebudayaan Betawi sesungguhnya sudah tercetus sejak tahun 90-an. Kemudian oleh Bamus Betawi atau Badan Musyawarah Masyarakat Betawi periode 1996 hingga 2001, keinginan ini dituangkan dalam sebuah rancangan program kerja, yakni membangun pusat perkampungan budaya Betawi. Setelah melihat-lihat Museum Betawi, Kiva langsung menuju ke replika rumah Betawi. Jalan-jalan yuk! Lagunya enak merdu sekali. Halo Halo, Abang, iya. Selamat siang. Selamat siang. Oke nih Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sudah berada di salah satu destinasi lain yang ada di perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Iya. Dengan abang siapa ini? Dengan Abang Yoga. Oke, boleh gak dilepas dulu biar enak, Oke. sama-sama enak gitu ya? Baik. Oke, Abang Yoga ya? Ya, Abang Yoga. Nah, Abang Yoga, di zona ini tuh ada zona apa aja sih? Kalau kita lihat luas banget ya? Jadi sekarang kita ada di zona C. Nah, jadi zona C ini adalah replika perkampungan budaya Betawi. Oke. Nah, jadi di zona C ini terbagi dari 3 zona, yaitu ada rumah Betawi pesisir, Oke. Betawi tengah, dan Betawi pinggir seperti itu. Oh oke, boleh nggak nih kita kunjungi salah satunya yang abang sebutin? Boleh, kita pertama kali ke zona pesisir juga boleh, kita lihat dulu. Itu yang menarik ya? Iya. Yuk, Sobat Jalan-Jalan, sebelah sini ya. Ini lagunya. Sebuah pulau disebut juga zona C, dibuat tahun 2010 dengan luas kurang lebih 3,3 hektar. Dan terletak di tengah-tengah Setu Babakan sebelah selatan. Di pulau tersebut dibangun replika kampung Betawi tempo dulu yang dibagi menjadi 3 bagian. Betawi pesisir, Betawi tengah, dan Betawi pinggir. Nah, sekarang Abang Yoga, kita lagi ada di daerah mana nih? Sekarang kita ada di pesisir. Oh, oke. Seperti itu. Jadi rumah-rumah yang ada di belakang ini adalah rumah-rumah adat Betawi pesisir seperti itu. Dan biasanya kegiatan atau kebiasaan orang Betawi pesisir itu mata pencariannya bernelayan. Oh oke, Nah, dan seperti juga kita lihat sih rumahnya itu tinggi-tinggi ya, Iya. seperti panggung gitu ya? Iya benar. Jadi rumah ini bisa disebut rumah panggung juga, rumah panggung orang Betawi. Itu dia lebih ke menghindari abrasi atau menghindari air-air yang akan datang Ya, seperti itu. betul. Karena mereka dekat dengan laut, yang akhirnya juga mata pencariannya sebagai Iya, nelayan, benar. dan juga rumahnya panggung ya. Iya. Oke, terus juga kalau misalkan apa namanya? Nih, kita lihat di belakang juga ada empang. Memang ada Nah. empang aslinya atau gimana? Kalau untuk aslinya sih empang itu pasti ada ya. Kalau orang Betawi itu lebih suka ke ngempang. Jadi di sini juga kita mengisi ikan-ikan khas Betawi kita seperti Oh, itu. apa tuh? Seperti ikan tembakang. Oh, oke. Mm. Oh. Jadi kita di sini diisi ikan tembakang seperti itu. Dan ada lagi ya. Dan juga tadi kita lihat ada gazebo memang itu Nah, juga seperti itu juga- ya. Iya. Jadi gazebo ini lebih ke tempat peristirahatannya mereka. Jadi kayak seperti mereka bersosialisasi di daerah tersebut. Jadi mereka bisa berkumpul di lebih nyantai aja seperti itu di Oke, gazebo di tersebut. gazebo. Oke. Jadi Sobat Jalan-Jalan seperti yang kalian lihat kan ada banyak ya jenisnya, dan sekarang kita lagi ada di yang pesisir ya. Karena sebelah laut jadi rumahnya seperti panggung, kemudian juga mata pencariannya nelayan ya. Iya. Dan di sini juga loh Sobat Jalan-Jalan ada empang yang isinya tuh ikan-ikan khas orang-orang Betawi itu Iya. suka ini ya membesarkan gitu. Iya, suka Melihara ya. ikan seperti itu. Seperti itu, dan kita juga pengen tahu kalau untuk luas dari daerahnya ini sendiri itu berapa sih? Kalau untuk di zona C itu sekitar 3,2 hektar luasnya. Luas ya. Lumayan. Wow, jadi ketika Sobat Jalan-Jalan datang ke sini juga mereka apa ya lumayan wah banyak nih tujuan yang harus dikunjungin. Iya, banyak banget. Nah, selain rumah pesisir ini juga kan katanya ada 2 lagi ya, rumah Iya, yang tengah benar. dan yang pinggiran. Nah, boleh nggak disebut Nah, secara seperti itu. garis? Jadi rumah tengah, rumah Betawi tengah itu biasanya lebih ke seperti dasarnya rumah-rumah biasa seperti itu.
Dan yang lebih menonjol itu dia lebih ke rumah bebongkot. Jadi rumah bebongkot ini adalah rumah orang tua seperti itu. Jadi di mana tempat ngobrolnya anak-anak, keluarga di situ tepatnya ada di rumah bebongkot tersebut seperti itu. Ngumpul gitu ya? Tempat ngumpulnya, ya benar. Oke, juga. Jadi di satu lingkungan itu ada rumah anaknya, ada rumah ibunya, dekat berarti ya? Iya benar. Jadi kalau orang Betawi itu biasanya ya begitu, ada nggak jauh dari anaknya lah rumahnya seperti itu. Menjaga silaturahmi ya. Iya, Dan benar. kalau pulang kampung nggak usah, udah di situ aja. Iya, pulang ke rumah. Pulang gitu. ke rumah. Oke, nah jadi juga terus juga lebih condong ke lokasinya seperti yang tadi Iya, Abang bilang benar. ya di Jagakarsa ya. Gitu. Biasanya kalau di Betawi Tengah itu lebih condongnya ke rumahnya, peletakannya biasanya ada di Menteng atau di daerah Monas seperti itu. Terus biasanya kalau daerah Betawi pinggir itu biasanya ada di sini tempat kita di Setu Babakan atau di daerah Jagakarsa. Itu tempatnya Betawi pinggir seperti itu. Oke. Dan bentuk-bentuk rumah juga nggak jauh beda sih. Pasti ada lispelang gigi balangnya, ada langkan. Langkan itu adalah pagar dari depan rumah tersebut seperti itu. Yang beda cuma ini doang ya katanya? Karena Iya. dia di pesisir ya? Seperti Oke, itu. selanjutnya nih Bang Yoga, Kiva udah tertarik banget lihat ke sebelah sana. Ada apa sih di sana? Kesana yuk. Ayo. Lihat di sini. Jadi sayang. Di masing-masing 3 bagian contoh rumah Betawi dibangun model rumah maupun bangunan lain atau pendukung yang disesuaikan dengan karakter ciri masing-masing wilayah. Misalnya di Betawi pesisir, rumahnya berbentuk panggung. Sementara di bagian lain, rumah teras dengan ketinggian lebih dari 50 cm. Oke nih Mas, sekarang Ya. Kiva udah lihat di belakang kita ini ada danau ya. Baik, Nah, ya. untuk sobat jalan-jalan mau akses ke zona ini tuh gimana sih? Nanti bakal ada rencana di mana nanti kita bikin 2 akses sekaligus. Jadi akses ini ada tuh akses dari air atau apa dari itu? danau ini jalannya lalu ke via darat seperti Oke, itu. apa tuh? Jadi contohnya kalau di sini yang di danau itu dia bisa menggunakan nantinya kapal getek. Nah, Getek ya, yang kapal sudah getek. dimodifikasi pasti lah. Iyalah. Oke. Atau lebih bisa juga yang lebih ke natural sih kayak begitu. Jadi lebih feel-nya dapat aja gitu. Oke. Lalu kalau dari via darat itu biasa menggunakan delman sama sepeda ontel. Wow. Seperti itu. Tradisional sekali ya. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Nah, sobat jalan-jalan. Jadi setelah Kiva datang ke sini, Kiva tuh jadi tahu loh. Ternyata di budaya-budaya khas Betawi itu nggak hanya sekedar abang nona yang Kiva tahu, ondel-ondel yang Kiva tahu, tapi juga untuk rumahnya juga ada perbedaannya dari mulai pesisir, pinggiran, dan juga yang di tengah itu ya. Iya benar. Wow, ada artinya, setiap maknanya juga. Dan pokoknya sobat jalan-jalan kalau misalkan kepo banget sama budayanya, apalagi orang Betawi, wajib datang ke sini. Masa Betawi tapi nggak tahu sama sekali ya nggak? Iya, pastilah. Ada nggak Harus yang mau datang. disampaikan ini? Nih, untuk cangcingnya Babe yang penasaran nih sama budaya Betawi, perkampungan budaya Betawi, datang aja langsung ke sini. Kemana ini namanya? Jonase Setu Babakan. Oke, Setu Babakan. Jangan lupa sobat jalan-jalan. Dadah, Bang Yoga aku. Ada, iya terima kasih. Iya, sama-sama. Dan mana-mana sobat jalan-jalan, tetap di jalan-jalan yuk.